Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Wabashiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dan yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk, bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Nah yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik, cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi tiga. Satu amal soleh, dua amal salah, ketiga amal aja. Apa itu? Amal adi namanya, adi aja, amal rutinitas. Baik dipandang baik oleh semua orang baik. Kalau soleh itu amalan yang dipandang baik oleh Allah, itu soleh. Makanya istilah soleh itu istilah dalam Islam, istilah dalam Quran. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Lain ataitana solihah lanakunanna minasyakirin. Takwa istilah Quran, iman istilah Quran. Jika ditemukan dalam hal-hal yang lain, itu istilah Quran itu. Istilah Quran. Di ketika Anda mengatakan teman-teman, amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Kapan amal diridhoi oleh Allah? Ketika ada iman dalam mengerjakannya. Anda pun sholat kalau nggak pakai iman kelihatannya ibadah, tapi Allah nggak ridho, nggak jadi amal soleh. Bahkan disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Itu kesimpulannya. Apakah semua orang sholat celaka? Tidak. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Karena nggak ada iman, dia nggak pengen dilihat Allah, pengen dilihat oleh orang lain. Persoalannya ini dalam urusan keduniaan dia lulus, tapi dia tidak punya iman, dia gagal. Dan iman tidak bisa menjadikan amal ini menjadi amal soleh, dia gagal. Dia gagal di dua ujian, walaupun berhasil di satu hal. Tapi sifat keadilan Allah ini yang paling dahsyat. Karena Allah Maha Adil. Hei, kamu kan tidak beriman, tapi berbuat baik. Perbuatan baik kamu kan untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Maka Allah pun balas semuanya saat di dunia. Karena dia mengerjakan itu dalam konteks dunia, bukan dalam konteks akhirat. Kalau tidak ada iman, maka Allah berikan balasannya langsung di dunia dan dipercepat balasannya. Maka akan dibalas. Ada apresiasi, bisnisnya mudah, lancar, orang senang, bahkan ada yang mendoakan supaya dapat hidayah. Cuman kan bergantung dia mau ngambil atau enggak. Jadi jangan salahkan Allah ketika hari kiamat Anda dihisab. Bukan Allah nggak ngasih, Anda yang nggak mau terima. Makanya kata Allah, di dunia kami berikan, di akhirat hukumnya beda. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka amal-amal yang Anda anggap baik tadi akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk debu yang berterbangan. Indah bahasa Qurannya. Debunya terbang. Kalau debunya tidak terbang mengumpul, maka dia akan punya masa. Dan masa itu mesti ditimbang. Jadilah sebuah amal soleh. Tapi bahasa Qurannya indah. Terbang dia. Siapa yang bisa nimbang yang terbang? Burung tidak bisa ditimbang saat dia terbang. Ayo timbang saya nggak bisa. Ya, kata burung kakatua. Nanti setelah dia ngencok di jendela, kemudian Anda bawa, simpan di situ, baru kelihatan berapa beratnya. Paham?